Bapak Ibu ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Iip sebelumnya bahwa Bapak Ibu semua itu wajib untuk memiliki akun di versi 6. Karena untuk login di versi 6 ini berbeda dengan versi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu dari sisi penyedia maupun dinas, PP, PPK Bendahara itu semua wajib memiliki akun atau membuatkan akun di versi 6 ini. Nah, ada tiga tahapan Bapak Ibu saat membuat akun ya. Tadi dijelaskan masih juga. Yang pertama verifikasi digital, yaitu Bapak Ibu di situ menginputkan email dan username. Nah, emailnya mau di sini Bapak Ibu menggunakan email pribadi gmail.com atau @yahoo. Tidak misalkan untuk menggunakan email seperti tommy@telkom.co.id, itu nggak boleh, tidak disarankan seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan diminta untuk verifikasi nomor telepon. Nah, setelah verifikasi nomor telepon, Bapak Ibu akan diminta untuk upload foto selfie, foto KTP, dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu pada saat tahapan pengambilan foto selfie, mohon izin Bapak Ibu sekali lagi, karena di sini mungkin ya, dalam di Zoom ini pasti ada Bapak Ibu yang masih memiliki kendala di akun, pembuatan akun, yang saat membuat KTP atau selfie-nya itu gagal, verifikasi profil gagal. Nanti mungkin pada saat selesai sesi ini, sesi saya akan kirimkan Google Form di kolom chat Zoom-nya. Nanti mungkin Bapak Ibu silakan diisi apabila ada kendala pada saat pembuatan akun. Misalnya dari verifikasi profil gagal, KTP-nya nggak terbaca, atau verifikasi ditolak, mungkin nanti bisa diinfokan di link Google Form yang akan saya kasih nanti setelah saya pemaparan ini. Nah, setelah Bapak Ibu upload KTP, nah Bapak Ibu akan masuk nih ke tahap verifikasi akses. Yang dimana tahapan ini Bapak Ibu yang tadi sudah sampaikan Mas Iip, di tahapan ini Bapak Ibu akan diverifikasi aksesnya oleh agen VAI. Yang sebelumnya itu kalau verifikasi kita menggunakan video call ya Mas Iip ya, menggunakan video call untuk memverifikasi atau memvalidasi bahwa dari akun Bapak Ibu ini benar dari instansi mana. Nah, sekarang kita perbarui sistemnya jadi menggunakan VAI. Jadi setiap instansi itu memiliki masing-masing agen VAI untuk memverifikasi akun Bapak Ibu, untuk menolak akunnya atau meng-approve akunnya, seperti itu. Nah, caranya Bapak Ibu untuk membuat akses, silakan diklik manajemen akses, lalu klik bukan buat akses. Nah, Bapak Ibu di sini silakan nih diinputkan akses Bapak Ibu sebagai penyedia atau non penyedia. Silakan diinputkan non penyedia, lalu pilih role-nya ya Bapak Ibu. Nah, di sini selanjutnya pilih instansinya. Berarti kita coba dari kota ya. Nah, kota Tangerang. Nah, nanti selanjutnya silakan pilih satkernya Bapak Ibu berdinas. Nah, selanjutnya isi masa berlaku peran. Nah, ini masa berlaku peran Bapak Ibu, masa berlaku yang tertera pada SK Bapak Ibu, yang terlampir pada SK tugas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ditugaskan sebagai PP nih, misalnya dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Silakan diinputkan masa berlaku perannya seperti berikut. Selanjutnya, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi NPWP Satker, lalu divisi Satker, alamat Satker, dan ngupload SK. Di sini Bapak Ibu sifatnya wajib ya Bapak Ibu untuk upload SK tersebut, karena nanti pada saat dicek oleh agen VAI-nya, SK tersebut akan divalidasi oleh tim verifikator VAI dari instansi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sebagai PP nih, diupload di sini sebagai PPK misalnya ya, tapi Bapak Ibu memiliki satkernya yang diupload PP. Nah, nanti di situ tugas atau peran VAI-nya adalah akan mereject Bapak Ibu, mereject status aksi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu salah melakukan upload SK-nya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, nanti setelah Bapak Ibu dan di semua, nanti silakan ajukan akses. Nah, nanti akan diterima aksesnya oleh agen VAI-nya. Nah, setelah Bapak Ibu sudah bikin akun, nanti Bapak Ibu akan bisa untuk langsung membelanjakan di katalog versi 6. Dan juga Bapak Ibu menginfokan kalau Bapak Ibu nih misalnya, Bapak Ibu satu PSC tapi memiliki beberapa faktur yang berbeda, itu bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu buat akun lagi dari awal, nggak perlu pakai email baru, nggak perlu pakai foto KTP lagi. Jadi Bapak Ibu cukup satu akun, satu email, satu nomor telepon, tapi bisa memiliki beberapa akses yang banyak. Misalnya saya dari Kota Tangerang nih, dari Dinas Kesehatan Tangerang, lalu dari Dinas Damkar Tangerang, nah misalnya ya. Nah, situ nanti Bapak Ibu silakan aja di sini nih, bukan buat akses baru aja. Jadi Bapak Ibu nggak perlu membuat akun dari awal lagi. Tinggal login pakai email Bapak Ibu, username Bapak Ibu yang terdaftar, lalu buat akses yang baru. Nah, setelah Bapak Ibu punya akun nih, Bapak Ibu akan masuk ke tampilan versi 6. Caranya, Bapak Ibu silakan pilih platform, lalu pilih katalog elektronik. Nah, sini saya terdaftar sebagai
dari Provinsi Banten Bapak Ibu ya. Ini sebagai akun dawai Bapak Ibu kita menggunakan akun latihan. Nah, status sudah aktif, soal saya sebagai PP. Nah, nanti kita langsung klik selanjutnya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman katalog versi 6, di mana Bapak Ibu sudah bisa nih untuk menggunakan belanja pengadaan Bapak Ibu di katalog versi 6. Nah, tampilan seperti berikut Bapak Ibu ya, sudah ditampilkan juga tadi oleh Mas Yip di awal-awal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencari dari kategori, cari produknya di sini. Lalu di sini ada notifikasi Bapak Ibu. Kalau misalnya ada notifikasi seperti ini, misalnya ada dokumen-dokumen yang sudah diproses oleh PPK atau dari penyedianya, nah sini ada tampil di notifikasinya. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu nih ada kontakan dengan penyedia nih, misalnya ingin menanyakan stok atau ada negosiasi secara langsung oleh penyedia, bisa dilakukan di fitur chat ini Bapak Ibu. Jadi nanti pada saat sebelum Bapak Ibu order nih, misalnya saya mau order laptop nih dengan seller misalnya dari Inovasi Digital, nah nanti Bapak Ibu silakan chat, tanyakan stok dulu, stoknya apakah tersedia. Nah, lalu untuk harga bisa dinegosiasikan di chat dulu nih nanti sebelum masuk ke sistem. Jadi Bapak Ibu sudah sepakat soal harga di fitur chat ini. Misalnya harga 10 juta, saya ingin nego di angka 9 juta. Nah, nanti di situ dikoordinasikan dulu di fitur chat nih Bapak Ibu, dimanfaatkan fitur chatnya untuk berkomunikasi dengan intens dengan penyedianya. Apapun itu, misalnya dari negosiasi harga, menanyakan terkait progres pengerjaan, pengiriman barangnya, lalu misalnya apabila dari penyedia ada kendala atau apapun, bisa diinfokan di fitur chat ini. Dimanfaatkan fitur chatnya dengan semaksimal mungkin Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu di sini untuk katalog versi 6, jadi Bapak Ibu bisa nih pembelanja secara nasional. Misalnya Bapak Ibu ingin dari Tangerang, tapi ada penyedia atau ada Bapak Ibu pengen belanja misalnya dari kursi atau dari barang UMKM dari Jawa Tengah ya, misalnya dari Solo nih, kursi bambu atau kursi nyaman. Nah, bisa Bapak Ibu jadi udah nggak terpatok oleh kategori lagi, nasional, sektoral maupun lokal. Jadi Bapak Ibu bisa belanja nih dari Tangerang, misalnya belanjanya dari Sulawesi ya, penyedia Sulawesi ya, atau di penyedia Kalimantan itu bisa. Nanti dicari aja produknya sesuai, nanti Bapak Ibu bisa membelanjakan di nasional tersebut dari penyedia Sulawesi, dari Kalimantan, Sumatera itu bisa Bapak Ibu. Jadi nggak terkunci dari daerah Bapak Ibu aja, seperti itu. Oke, kita coba transaksi Bapak Ibu ya. Di sini sudah kita masuk ke versi 6-nya di halaman depan. Nah, ini untuk produknya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Di halaman depan ada produk sertifikat TKDN, lalu ada produk dalam negeri dari UMKK-nya, lalu konsolidasi, lalu di sini ada masuk juga produk dari daerah Bapak Ibu. Jadi nanti akan muncul di sini produk-produk dari Kota Tangerang. Nah, di sini karena saya pakai akun dummy ya, pakai akun latihan, jadi masih akunnya itu menggunakan atau lokasinya di Jakarta Selatan. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu login ke akun Bapak Ibu, di sini pasti munculnya Tangerang, Kota Tangerang semua. Oke, kita coba untuk transaksi Bapak Ibu ya. Kita masuk ke halaman transaksi, halaman produknya Bapak Ibu. Nah, untuk halaman produk seperti berikut tampilan Bapak Ibu ya. Ada nama produknya, lalu di sini ada harga dengan pajak. Jadi harga yang tampil ini adalah harga sudah dengan pajak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat detailnya, Bapak Ibu silakan arahkan kursor ke halaman tersebut. Nah, akan muncul nih harga produknya 30 juta, lalu PPN-nya 3.300.000. Nah, di sini akan muncul detailnya Bapak Ibu. Jadi untuk halaman depan ini harga yang tampil di awal ini adalah harga produk plus harga pajaknya. Kalau untuk mau detailnya seperti ini Bapak Ibu silakan diarahkan ke harganya, akan muncul nih PPN-nya berapa, harga produknya berapa. Lalu sini ada pengiriman dari Kota Jakarta Selatan dengan ongkos kurir penyedia 3 juta. Di sini nanti Bapak Ibu ini akan setting oleh penyedianya langsung nih. Ongkos penyedianya ini berapa, misalnya dari Kalimantan ke Tangerang ini di settingnya berapa ya, terus ada dari Tangerang sendiri, dari Tangerang atau di Kota Tangerang itu berapa, menyesuaikan dengan penyedianya. Nah, di sini ada estimasi lama pengiriman ya Bapak Ibu. Lalu di sini ada pilihan kurir. Nah, di sini karena kita masih baru bisa mulai kurir penyedia, nanti akan munculnya di sini baru kurir penyedia aja Bapak Ibu. Belum terintegrasi dengan JNE, JNT dan sebagainya. Itu sedang dalam proses Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada dia sama dengan pihak ketiga tersebut, nanti akan muncul juga di sini seperti JNE, JNT dan Si Cepat misalnya ya. Seperti Bapak Ibu belanja pada umumnya deh di toko hijau atau toko oranye. Nah, di sini Bapak Ibu ada tampilan
penyedianya. Jadi ada tampilan nama penyedianya, lalu Bapak Ibu bisa klik kunjungi toko untuk melihat apa aja sih yang dijual oleh penyedia tersebut. Misalnya nih Bapak Ibu ada kebutuhan lain nih dari penyedia tersebut ya, silakan diklik kunjungi toko, akan muncul di sini nanti ya informasi tokonya, lalu tipe penyedianya, alamat perusahaan penyedia tersebut, lalu di mana provinsi penyedia tersebut. Nah, sini ada juga nih rating dari penyedianya nih. Di sini ada rating penyedianya, lalu ada performa penyedia tersebut. Nah, di sini ada produk-produk yang dijual oleh penyedia tersebut Bapak Ibu. Nah, oke, di sini Bapak Ibu silakan cari produk yang akan misalnya mau dibelanjakan. Oke, kita klik lagi. Nah, di sini silakan Bapak Ibu, kalau sudah sesuai ya belanjaannya, silakan diklik ke tambah keranjang atau beli langsung di sini. Nah, di sini disesuaikan juga untuk stoknya Bapak Ibu, silakan dipilih stoknya mau berapa nih, mau beli berapa page stok, misalnya beli 1 atau 2. Nah, silakan diubah sesuai dengan ketentuannya Bapak Ibu. Namun untuk transaksi di atas 200 juta ya Bapak Ibu, itu wajib dari PPK-nya yang melakukan transaksi. Jadi kalau misalnya transaksi di bawah 200 juta masih bisa di oleh PP yang melakukan transaksi, tapi kalau sudah di atas 200 juta nanti akan ditransaksikan oleh PPK-nya. Nah, ini udah muncul di Bapak Ibu untuk notifikasinya kalau total pembelanjaan melebihi 200 juta. Jadi untuk transaksi di atas 200 juta silakan hubungi PPK-nya untuk yang melakukan transaksi ini. Tapi kalau masih di bawah 200 juta masih bisa untuk PP-nya untuk melakukan transaksi. Di sini silakan Bapak Ibu tambah keranjang. Lalu akan muncul Bapak Ibu ya di keranjang Bapak Ibu nih, di sini sudah muncul keranjang pembelanjaan Bapak Ibu. Oke, kita klik pilih, lalu kita klik beli. Nah, di sini Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman checkout Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu dari pihak PP akan juga mengupload dokumentasi persiapan purchasing. Apa aja isinya dokumentasi tersebut? Nah, di sini berisi kenapa Bapak Ibu melakukan transaksi di penyedia tersebut. Lalu Bapak Ibu juga bisa melampirkan komparasi harga nih dari penyedia A ke penyedia B. Nah, silakan aja diupload. Itu bebas Bapak Ibu ya, sesuai dengan ketentuan masing-masing ya. Dinas masing-masing seperti apa, silakan diupload. Untuk dokumentasi persiapan purchasing ini dan sifatnya wajib Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan pilih jenis pengirimannya. Nah, sini Bapak Ibu bisa pilih kirim ke satu lokasi ya. Kita atur waktu tibanya, misalnya Bapak Ibu request nih untuk waktu tibanya di hari Senin tanggal 30 ya, misalnya catatannya tiba di hari Senin. Nah, di sini Bapak Ibu untuk kurir penyedia tadi kan sudah diinfokan ya, dari penyedia tersebut mengetingkannya hanya untuk dikirimkan oleh dari kurir penyedia tersebut. Nah, sini silakan dipilih. Lalu pilihkan RUP Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih RUP sesuai dengan anggaran Bapak Ibu ya, rencana anggaran Bapak Ibu. Bapak Ibu mau izin sebelumnya. Sebelumnya itu kita kalau misalnya RUP-nya itu di bawah harga produk tayang, itu nggak bisa Bapak Ibu pilih belanjakan ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ini harga tayang 36 juta ya Bapak Ibu. Tapi di sini RUP Bapak Ibu yang dimiliki adalah 17 juta misalnya. Kita cari RUP terendah ya. Izin. Nah, nih Bapak Ibu. Ini kita coba pakai RUP yang 23 juta ya misalnya sebagai contoh ya. Kita masukkan RUP-nya. Nah, akan muncul Bapak Ibu di sini total nominal pesanan melebihi dari pagu RUP. Nah, jika ingin melanjutkan dengan RUP ini, pastikan dalam negosiasi nanti atau selanjutnya itu sudah harus di bawah harga RUP-nya. Jadi sebelumnya kan Bapak Ibu di sini pada saat majuin RUP ya, menjualkan pesanan ini nggak bisa nih, nggak bisa diklik negosiasi. Nah, sekarang kita sudah open, tapi pada saat nanti sudah negosiasi ya, itu disepakati dulu harganya sudah di bawah RUP-nya seperti itu. Nah, nanti di sini masih bisa diajukan negosiasi nih, tapi sebelum kita melakukan update itu belum bisa, nggak bisa kita check out, nggak bisa kita masukkan ordernya. Sekarang sudah bisa Bapak Ibu. Oke, coba ya kita coba untuk menggunakan RP yang sebenarnya di akun latihan ini. Nah, ini sudah aman ya Bapak Ibu. Kita punya total pagu RP di atas 1 miliar dengan pembelanjaan sekitar 36 juta. Ini sudah aman, jadi di atas harga RP. Nah, Bapak Ibu silakan nih untuk masukkan PPK yang akan melakukan transaksi di tahap selanjutnya. Misalnya coba kita ya
Nah, di sini sudah dipilih Bapak Ibu ya untuk dari pihak PPK-nya yang akan melakukan transaksi atau melakukan pesanan di tahap selanjutnya. Nah, di sini kita sudah isi semua Bapak Ibu terkait pengirimannya, RUP-nya, lalu petugas pejabat pengadaannya. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi saya belum upload dokumennya ya, izin saya upload dulu dokumennya. Oke, kita sebagai contoh aja. Nah, di sini sudah nih kita upload untuk dokumen persiapan di purchasing, kita cek kembali ya. Lalu pengirimannya, catatan pengiriman tibanya, pilihan kurirnya, kode RUP-nya dicek kembali, lalu di sini ada PPK yang akan melakukan transaksi di tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan klik ajukan negosiasi. Nah, Bapak Ibu selanjutnya akan diarahkan ke halaman negosiasi produk. Nah, Bapak Ibu di sini untuk negosiasi ini, Bapak Ibu bisa negosiasi produknya dan negosiasi harga pengiriman. Dan yang dinegosiasikan adalah harga produknya Bapak Ibu, bukan harga satuannya. Jadi Bapak Ibu silakan negosiasikan harga produknya. Misalnya saya mau nego nih di harga di harga 32 juta. Itu nggak bisa Bapak Ibu, karena harga yang akan dinegosiasikan adalah harga produknya, itu harga di bawah 30 juta. Bukan harga ini Bapak Ibu ya. Misalnya harga satuan 33 juta, tapi saya mau negosiasi di angka misalnya 32 juta nih. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul harga nego sebelum pajak. Jadi harga yang aku dinegosiasikan adalah harga produknya aja. Jadi harus di bawah 30 juta ini, bukan di antara 33 juta atau di atas 30 juta seperti itu. Silakan kita coba saya nego di angka 29 juta. Nah, sini sudah muncul Bapak Ibu. PPN sudah berubah juga secara otomatis. Nah, nanti PPN akan berubah menjadi 3.190.000. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga sama nih menegosiasikan ongkos kirim dari penyedianya. Sama juga Bapak Ibu, yang dinegosiasikan adalah angka harga produknya, bukan harga satuannya. Jadi di sini Bapak Ibu silakan dinego di bawah harga 3 juta tersebut. Coba saya dinego di angka 29. Lalu kita klik ajukan nego. Nah, di sini Bapak Ibu sudah masuk ke halaman negosiasi yang diajukan oleh PP-nya. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu surat pesanan, lalu tanggal ordernya, lalu statusnya di sini adalah negosiasi dengan pembeli dan akan berotomatis pada tanggal 30 Juni 2025. Nah, berarti terhitung 5 hari Bapak Ibu ya, 5 hari kalender, bukan 5 hari kerja. Jadi akan terhitung 4 hingga 5 hari kalender akan secara otomatis batal kalau proses ini tidak dilanjutkan oleh penyedianya atau dari penyedianya tidak respon orderan tersebut. Oke, izin saya masuk ke halaman penyedia Bapak Ibu ya. Kita akan login sebagai penyedia. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Ip ya di awal, kalau penyedia itu memiliki akun sendiri dan memiliki yang namanya VMS, Vendor Management System, yang dimana di sini satu aplikasi ini Bapak Ibu penyedia akan melakukan seperti penerimaan order, upload produk, tambah produk, dan upload merek. Nah, kalau upload merek ini lebih ke pemilik obat dan alkes Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu penyedianya bergerak di bidang obat atau alkes, nah di sini Bapak Ibu dari penyedianya akan melampirkan terlebih dahulu master produknya, lalu penunjukan reseller dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu dari penyedia juga akan melakukan upload produk, di sini Bapak Ibu penyedia bisa boleh langsung nih untuk daftarkan produknya. Nah, setelah daftar produk sudah berhasil, kita ada proses namanya kurasi Bapak Ibu. Nah, kurasi ini sekarang kita memiliki SLA 3 kali 24 jam hari kerja. Itu udah nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi kita sudah memiliki SLA kurasi yang sudah pasti, yaitu 3 kali 24 jam hari kerja Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu uploadnya di hari Jumat misalnya nih, Sabtu Minggu kan libur. Nah, nanti penyedianya itu akan upload di hari Jumat dan akan kita kurasikan tuh maksimal hari Rabu atau Kamisnya. Karena Sabtu Minggu kepotong libur, dan di SLA kami produk itu akan kami tayangkan dan akan kami kurasikan 3 kali 24 jam setelah dari penyedia itu melakukan upload produknya. Dan melengkapi seperti sertifikat TKDN-nya, sertifikat mereknya, dan sebagainya lah. Nanti mungkin ini dari sisi ini penyedia lebih tahu ya Bapak Ibu. Penyedia lebih paham terkait penayangan produknya.
Oke, kita masuk ke transaksi Bapak Ibu ya. Di sini kita tadi sudah akan melakukan transaksi, dan di sini sudah masuk juga di penyedianya. Kalau dari Provinsi Banten melakukan negosiasi produknya ke dia tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu penyedia nanti pilih negosiasi. Nanti akan dimunculkan di halaman penyedia Bapak Ibu transaksi yang akan diproses oleh penyedianya. Ini udah masuk Bapak Ibu yang tadi ya. Transaksi yang ditawarkan oleh PP dengan total harga sekian, dan akan batal otomatis kalau dari penyedianya belum merespon hingga tanggal 30 Juni 2025. Nah, silakan Bapak Ibu penyedia lihat detail. Nah, dari sisi penyedianya ada 3 tombol yang akan dilakukan oleh beliau. Ada setuju negosiasi, atau ajukan harga baru, atau tolak negosiasi. Nah, tadi yang saya bilang di awal Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu manfaatkan fitur chat yang ada di versi 6 untuk melakukan negosiasi dan menyepakati terlebih dahulu negosiasinya sebelum masuk tahap ini Bapak Ibu. Jadi untuk mengurangi waktu ya Bapak Ibu ya, jadi biar nggak bolak-balik dari pihak PP-nya mengajukan nego, tapi penyedianya harganya nggak cocok, jadi penyedianya kan nanti akan mengetik harga baru nih. Nah, tapi pada saat tadi fitur chat dimanfaatkan dan disepakati negosiasinya, nah dari penyedia bisa langsung nih Bapak Ibu klik setuju negosiasi. Nah, seperti itu ya. Kalau dari Bapak Ibu penyedia atau PP tadi belum kontakkan dengan fitur chat di halaman Inafok versi 6 ini, nah mungkin Bapak Ibu penyedia belum nggak aware nih dengan fitur chat. Nah, jadi harganya masih kurang menarik dari sisi penyedia ya Mas Bapak Ibu. Nah, silakan dari penyedia klik ajukan harga baru atau mengajukan harga kembali ke PP-nya. Nanti pihak PP akan menerima kembali untuk negosiasi dan negosiasi yang terbaru di fitur penyediaannya. Nah, ada lagi tombol di sini tolak negosiasi. Nah, di sini Bapak Ibu, tolak negosiasi itu adalah dalam artian misalnya dari sisi penyedia sudah menerima order, namun ternyata pada saat pengecekan stoknya itu stoknya kosong Bapak Ibu. Nah, sini pihak penyedia bisa langsung nih klik stok negosiasi dengan alasan seperti berikut. Misalnya dari harganya nggak cocok, atau misalnya Bapak Ibu misalnya di penyedia diklik pesanan bisa dipenuhi atau negosiasi dibatalkan. Silakan dipilihkan di sini misalnya mohon maaf Bapak Ibu PP atau PPK, untuk stok kita tidak bisa menemukan pesanan karena stoknya kosong seperti itu. Silakan dimasukkan di kolom berikut ini. Nanti silakan Bapak Ibu penyedia klik negosiasi. Nanti untuk transaksinya akan dibatalkan oleh penyediaannya. Nah, kita karena tadi sudah sepakat ya, fiturnya sudah sepakat di fitur chat ya. Jadi Bapak Ibu penyedia silakan klik setuju negosiasi, lalu pilih via tanda tangan. Nah, di sini statusnya berubah Bapak Ibu. Negosiasinya disetujui dari sisi penyediaannya. Nanti kita masuk kembali ke halaman PP nih. Saya sebagai PP akan masih kembali nih di transaksi saya, apakah negosiasi saya sudah di-approve oleh penyedianya apa belum. Nah, sini sudah berubah Bapak Ibu ya. Dan negosiasinya sudah selesai dan sudah disetujui oleh penyedianya. Dengan status berubah seperti berikut ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya silakan klik lihat detail. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ya negosiasi disetujui oleh penyedianya dan status selesai. Untuk tahapan PP sudah sampai sini Bapak Ibu. Tahapan PP sampai di tahapan negosiasi, dan selanjutnya adalah mengajukan pesanan ke PPK yang sudah dipilih tadi pada saat awal-awal pihak PP memilih PPK yang akan melakukan transaksi tahap selanjutnya. Oke, kita ajukan pesanan ke PPK. Nah, di sini berubah Bapak Ibu statusnya menjadi menunggu persetujuan PPK dengan tanggal order yang sama, lalu batal otomatis dengan tanggal order yang sama. Tapi dengan status yang berubah, di sini tinggal menunggu dari PPK-nya. Oke, selanjutnya kita akan login ya sebagai PPK. Guys, sebagai PPK juga nih misalnya mau login ke PPK, jadi diinfokan oleh PP ada transaksi nih dari pihak PP mohon untuk ditindaklanjuti ya. Kita coba masuk ke PPK. Sama Bapak Ibu untuk login semua akunnya, baik bendahara, PP, PPK maupun penyedia pun sama untuk tampilan seperti berikut. Nanti untuk bedanya adalah kalau dari sisi penyedia di sini sistem manajemen penyedia Bapak Ibu, bukan katalog elektronik. Kalau penyedia akan login sebagai penyedia di sini namanya sistem manajemen penyedia, bukan seperti berikut. Kalau dinas seperti PP, PPK bendahara kan bayar ya atau pembelanja ya, di sini produk elektronik. Oke, kita masuk.
Nunggu login ke pihak PPK-nya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sudah masuk ya kita ke halaman PPK-nya di sini. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini kita sudah login ya ke PPK. Di sini juga sudah muncul notifikasinya kalau dari pihak PP melakukan pembelanjaan atau request pembelanjaan secara di versi 6 ini. Nah, sini Bapak Ibu sudah muncul ya tadi pembelanjaan oleh PP-nya. Di sini statusnya menunggu pencarian PPK. Kita lihat detail. Nah, Bapak Ibu di sini dari pihak PPK akan masuk ke halaman detailnya. Nah, dari pihak PPK nih ada dua tombol juga yang silakan pihak PPK akan lakukan ya. Yang pertama buat pesanan, yang kedua melakukan pesanan. Misalnya, wah transaksinya terlalu mahal nih, terlalu besar, nggak sesuai dengan anggaran atau nggak sesuai dengan yang diinfokan. Nah, dari pihak PPK bisa langsung klik di sini batal pesanan. Tapi kalau dari pihak PPK sudah oke nih misalnya, oh iya tadi sudah diinfokan oleh PP-nya, sesuai dan sebagainya. Oke, kita approve pesan tersebut, kita lanjut buat pesanan. Nah, di sini Bapak Ibu, pihak PPK akan diminta untuk unggah dokumen SSUK dan SSKK. Nah, Bapak Ibu di sini akan diminta untuk unggah dokumen tersebut yang sifatnya itu nggak wajib kalau transaksinya di bawah 200 juta. Tapi kalau transaksi di atas 200 juta, itu sifatnya wajib Bapak Ibu untuk diupload lampiran dokumen berikut. Nah, Bapak Ibu silakan nih masuk ke buat pesanan. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul di halaman surat pesanan Bapak Ibu. Di sini akan muncul Bapak Ibu ya, surat pesanannya dibuat oleh sistem versi 6. Tampilan seperti berikut. Nah, misalnya Bapak Ibu nih ada diskusi atau ada ketentuan yang tidak ada di SP tersebut. Misalnya ada nih saya memiliki perjanjian secara verbal ya dengan penyedia atau dari pihak PPK-nya, tapi nggak ada di surat pesanan ini. Nah, Bapak Ibu PPK silakan input ditambah ketentuan. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, misalnya saya ingin transaksi termin, mohon dilakukan sesuai jadwal. Nah, nanti di sini ini sebagai contoh Bapak Ibu ya. Nanti di sini akan kita simpan ketentuannya. Nanti akan muncul Bapak Ibu di halaman pesanannya sebagai tambah ketentuan tambahan. Jadi apapun yang tidak muncul di surat pesanan dan tapi Bapak Ibu membutuhkan poin-poin penting tersebut, silakan Bapak Ibu PPK inputkan aja di surat pesanannya. Nanti akan muncul nih di sini. Nih ya Bapak Ibu, ketentuan tambahan sudah muncul ya. Saya ingin melakukan transaksi termin, mohon dilakukan sesuai jadwal. Nah, di sini silakan Bapak Ibu tambahkan ketentuan sesuai dengan regulasi Bapak Ibu ya, boleh dimasukkan, boleh pun tidak. Tapi misalnya ada regulasi atau ada ketentuan yang tidak masuk di SP ini, silakan ditambahkan di tambah ketentuan berikut seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan untuk melakukan tanda tangan digital nih Bapak Ibu menggunakan BSRE ya. Jadi Bapak Ibu PPK ini wajib terkoneksi dengan BSRE. Nah, ada juga nih Bapak Ibu yang pernah nanya ke saya, Mas, kok saya nggak bisa tanda tangan BSRE ya? BSRE saya nggak aktif ya, padahal di akun saya sudah aktif. Namun, kendala tersebut adalah ini Bapak Ibu. Jadi, kami di versi 6 itu mengunci dari sisi NIK Bapak Ibu. Jadi, NIK Bapak Ibu dari versi 6 dan di BSRE itu harus sama dan sesuai. Kalau misalnya ada perbedaan angka di NIK di versi 6, misalnya ada perbedaan angka belakang di angka 2 atau 3. Tapi di BSRE ada angka 2-nya. Nah, itu Pak Bapak Ibu, jadi akan nggak bisa Bapak Ibu untuk tanda tangan BSRE-nya. Seperti itu. Jadi kendalanya adalah di BSRE. Ntar Bapak Ibu kita coba ya untuk tanda tangannya. Oke, izin saya session kembali. Mohon izin Bapak Ibu, tadi lupa password passphrase akun latihan. Kita inputkan passphrase. Nah, sudah berhasil Bapak Ibu ya. Di sini dari sisi PPK sudah berhasil tanda tangan digitalnya Bapak Ibu. Nanti dari sisi penyedia juga akan melakukan tanda tangan digitalnya. Kita coba kita cek. Oke, di sini berubah Bapak Ibu ya, statusnya menjadi menunggu konfirmasi penyedia. Nah, di sini Bapak Ibu dari sisi penyedia akan melakukan tanda tangan juga Bapak Ibu. Nah, nanti di sini penyedia akan login kembali ke halaman mereka. Lalu di sini sudah masuk ya di notifikasi. Nah, dari sisi penyedia juga akan melakukan tanda tangan digital, tapi kalau penyedia ini tanda tangan digital melalui VVID Bapak Ibu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu penyedia melakukan tanda tangan digital.
Nah, Bapak Ibu mungkin ya menginfokan juga ya untuk sisi penyedia ya, apabila di sini juga ada dari sisi penyedianya untuk yang join di Zoom ini. Kalau untuk satu transaksi itu dibutuhkan dua tanda tangan digital PVID Bapak Ibu penyedia. Jadi nanti dari sisi penyedia dibutuhkan dua tanda tangan digital dan satu emerai apabila transaksi tersebut di atas 5 juta. Nah, Bapak Ibu. Nah, mungkin saya sarankan Bapak Ibu ya, kalau misalnya dari penyedia tersebut yakin nih, oh nanti saya mungkin akan dapat order terus ya dari sisi dinas tersebut ya, mungkin tidak deh saya coba top up 10 tanda tangan digital ya, karena nanti Bapak Ibu mau izin kalau misalnya Bapak Ibu untuk upload 10 nih Bapak Ibu ya, misalnya 10 tanda tangan digital, nanti itu untuk biaya adminnya akan kena Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan dikenakan biaya admin sebesar 4.000. Jadi kalau Bapak Ibu penyedia nih misalnya di sini cuma dua setiap pesanannya, itu nanti akan mengeluarkan biaya admin lagi Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu cuma dua deh, terus yang plus satu karena transaksi bersatu kan. Nanti totalnya akan menjadi berikut Bapak Ibu sekitar 20 ribuan kurang lebih ya, karena kan ada materai ya. Dan sini ada dua tanda tangan digital. Kalau Bapak Ibu penyedia uploadnya atau tanda tangan yang misalnya langsung 10 nih, jadi nanti akan tetap Bapak Ibu biasanya tetap 4.000 aja. Mau 10, mau 15, mau 20, itu biasanya akan tetap 4.000. Kalau misalnya dari sisi penyedia yakin ya, oke saya akan upload tanda tangan digital ini banyak deh, karena mungkin nanti ke depannya akan ada transaksi banyak dari tindak tersebut gitu ya. Oke, kita karena sudah punya untuk balance ID-nya. Nanti di sini dari sisi penyedia akan muncul juga nih Bapak Ibu surat pesanannya ya Bapak Ibu ya. Di sini dari sisi PPK menginputkan juga tambah ketentuannya di sini ya, ketentuan tambahan atau mungkin sesuai diskusi sebelumnya ya, misalnya dari penyedia atau PPK-nya ada regulasi yang disepakati. Nah, itu kan muncul di sini. Nah, silakan Bapak Ibu penyedia klik tangannya di sini akan didapatkan latihan, nanti akan dikirimkan ke halaman email dari penyedia tersebut. Nanti setelah dari pihak PPK sudah penyedia sudah tanda tangan surat pesanan, selanjutnya dari sisi penyedia akan melakukan persiapan pengerjaan Bapak Ibu. Nah, tapi sini belum update Bapak Ibu. Mohon izin kalau dari preview itu kita membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 menit hingga tanda tangan tersebut sudah masuk di sistem. Oke, kita masih refresh terus. Nah, sini sudah masuk nih Bapak Ibu, tanda tangan sudah berhasil. Dan di sini dari sisi penyedia akan muncul notifikasi pengiriman, persiapan pengiriman, dan dari pihak PPK juga akan berubah Bapak Ibu statusnya menjadi di proses media. Berarti ini tandanya kalau seperti berikut, berarti dari sisi penyedia sudah lakukan proses selanjutnya atau pengiriman. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, proses pengiriman. Nah, di sini Bapak Ibu penyedia silakan dilakukan pengiriman dari statusnya menjadi dikemas. Nah, di sini setelah diperbarui statusnya, Bapak Ibu penyedia silakan upload lagi nih status pengirimannya dari yang dikemas menuju pengiriman. Jadi Bapak Ibu penyedia silakan diinputkan nomor resi sesuai kesepakatan aja ya, sesuai dengan regulasi dari penyedia tersebut. Lalu plat kurir yang mengantar dari pesanan tersebut ya, nomor kendaraannya, lalu nama kurirnya. Selanjutnya silakan kirim pesanan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, nanti di halaman PPK akan berubah di sini statusnya menjadi dalam pengiriman. Nah, di sini Bapak Ibu PPK bisa ngecek nih di dalam halaman pesanannya nih. Kita cek pesanan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita masuk ke halaman pesanannya. Di sini berarti sudah dalam pengiriman ya. Oke, nah selanjutnya dari pihak penyedia lagi akan mengupdate kembali Bapak Ibu nih. Kalau misalnya dari pihak penyedia sudah dapat info dari kurirnya nih. Misalnya Bapak Ibu, saya sudah sampai di lokasi pengiriman ya, di lokasi dinas kesehatan misalnya, Tangerang. Ini untuk bukti fotonya sudah saya lampirkan. Nah, nanti dari sisi admin atau dari sisi direktur perusahaan tersebut, penyedia tersebut ya, silakan diinput aja nih jam penerimaannya, lalu foto bukti penerimaan apabila dari pihak penyedia akan mengupload ya foto bukti penerimaannya. Itu juga nggak bisa diupload Bapak Ibu, silakan diupload, silakan enggak dari pihak penyedianya. Selanjutnya silakan pilih konfirmasi, lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu berubah statusnya menjadi pesanan tiba.
Nah, dari pihak PPK juga berubah nih Bapak Ibu, statusnya menjadi pesan tiba juga. Nah, di sini Bapak Ibu sudah berubah ya, statusnya dari pihak PPK. Sudah berubah pesan tibanya. Nah, dari sisi PPK selanjutnya adalah untuk mengkonfirmasi pengiriman tersebut. Jadi sisi PPK juga memeriksa nih eh, penerimaan tersebut, misalnya kurirnya mengirimkan dari Sabtu Bapak Ibu ya, in case ya. Sabtu dikirimkan oleh kurir. Sabtu kan Bapak Ibu libur ya, dinas kesehatan misalnya libur dan tidak ada di kantor. Namun diterima oleh security dari pihak Dinkes tersebut misalnya. Nah, nanti dari pihak PPK boleh nih, misalnya baru saya cek atau baru bisa saya buka di tanggal 30 misalnya Bapak Ibu. Nah, nanti di sini akan muncul nih Bapak Ibu tanggal 30 untuk penerimaannya atau pengecekannya. Nah, karena tadi kita sudah buka ya, sudah buka di hari ini, jadi yang muncul hanya hari ini aja Bapak Ibu, tanggal 25. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan checklist nih, kalau Bapak Ibu PPK sudah mintakan sesuai nih, misalnya fungsi barang sudah oke, lalu jumlah barang yang diorder sudah oke. Misalnya dari sisi jumlah barang nih, saya pesan 2 laptop, yang sampai ada 2 laptop juga, nah, sudah silakan di checklist. Lalu waktu pengiriman sudah sesuai dengan yang dikirimkan, misalnya diminta, misalnya Bapak Ibu request tanggal 30 nih, tapi barangnya udah cepat sampai, ternyata tanggal 25 sudah sampai, nah silakan di checklist. Nah, di sini Bapak Ibu juga silakan diupload juga ya dokumen fotonya ya, kalau misalnya tidak diterima dengan baik, atau misalnya di sini Bapak Ibu ada kondisi yang sesuai, silakan diunggah fotonya, misalnya laptopnya rusak atau ada crash di kardusnya atau sebagainya atau apalah, nanti silakan diupload di sini, nanti Bapak Ibu bisa laporkan ke pusat evaluasi kami. Misalnya ada komplain, misalnya barangnya nggak sesuai, barangnya kurang satu atau seperti lainnya. Nah, kalau sudah selesai semua, silakan klik selanjutnya. Nah, Bapak Ibu selanjutnya akan dari pihak PPK akan membuatkan BAST. Nah, Bapak Ibu di sini dari pihak PPK akan diminta untuk buat BST. Nah, seperti berikut. Nah, Bapak Ibu, ini info juga ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih Bapak Ibu pada saat tadi PP-nya itu order di awal ya, lalu dia salah input RUP nih. Misalnya RUP yang diinputkan RUP untuk makanan minuman ya misalnya ya. Nah, Bapak Ibu PPK wajib nih pada saat sebelum BST ini untuk mengecek kembali semua detail-detail dokumennya, detail-detail RUP-nya. Nah, pada saat ini pihak PPK masih bisa untuk berubah Bapak Ibu, merubah RUP-nya menjadi yang sesuai. Misalnya tadi PP-nya itu salah nih, aduh kok nih nama paketnya makanan ya, terus anggarannya juga bukan kandang dingin yang digunakan. Nah, nanti dari sisi PPK bisa rubah lagi ke anggaran atau kode RUP yang sesuai di sini sebelum masuk ke BST. Jadi Bapak Ibu, karena banyak nih kendalanya nih pada saat sudah BST terus masuk ke pembayaran itu gagal karena RUP yang digunakan nggak sesuai maupun RUP-nya itu nggak sesuai pagu dan sebagainya. Nah, di sini mohon sebagai PPK ya, mohon izin Bapak Ibu PPK dicek kembali nih dengan detail di sebelum BST ya, RUP-nya, lalu pengirimannya, terus penerimaan barangnya itu semua dipastikan dengan sesuai, karena nanti kalau sudah sampai tahap pembayaran itu sudah nggak bisa lagi Bapak Ibu, sudah tidak bisa diubah kembali. Oke, kita buat BST ya. Sini karena kita tadi menggunakan termin 1 ya Bapak Ibu. Di sini karena kota Tangerang langsung ke Pemda ya. Jadi kalau Pemda itu sekarang kita sudah bisa menggunakan termin dan multi segment. Nah, di sini karena transaksi yang akan di BST termin 1 atau transaksi yang pertama nanti akan muncul termin 1. Nanti misalnya ada pengerjaan lagi dari sisi penyedia di termin kedua, nanti sini akan muncul termin yang kedua Bapak Ibu. Jadi termin itu menyesuaikan dengan pengerjaan yang dari penyediaannya. Misalnya bulan 1, bulan ini bulan Juni termin 1, bulan Juli besok termin 2. Nah, sini akan muncul Bapak Ibu termin 1, termin 2 dan sebagainya. Klik lanjut. Nanti Bapak Ibu dari sisi PPK silakan diinputkan nomor BST sesuai dengan regulasi Bapak Ibu ya. Ini sifatnya wajib untuk pengisian BST-nya, nomor BST-nya. Oke, sudah klik lanjut. Nah, setelah itu Bapak Ibu dari pihak PPK nih sudah masuk ya, untuk di versi 6 ini kami melakukan semuanya secara digital Bapak Ibu. Seperti surat SP, kita buat secara otomatis di versi 6, dan BST pun juga sama.
akan dibuat secara otomatis di versi 6. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu di BST-nya. Nanti apabila Bapak Ibu dari pihak PPK-nya nih mau cek lagi nih nomor BST-nya nih, tadi mana ya BST-nya berikut. Oh, kayaknya ada salah angka nih. Nah, dari sisi PPK bisa lagi ubah nomor BST-nya. Jadi seperti itu. Kalau sudah sesuai semua, silakan Bapak Ibu PPK klik tanda tangan digital. Lalu masukkan kembali Bapak Ibu untuk pass trace-nya di BSRE. Oke, ini sudah berhasil Bapak Ibu untuk dari sisi BST ditandatangani oleh pihak PPK-nya. Nah, selanjutnya pihak PP penyedia, maksudnya saya Bapak Ibu mohon izin, akan juga tanda tangan melalui Privy ID. Nanti setelah sudah masuk nih di sini konfirmasi BST-nya Bapak Ibu yang sudah masuk ya di sini, statusnya sudah berubah jadi sudah diperiksa. Klik konfirmasi BAST, ini satu yang transaksinya. Lalu Bapak Ibu penyedia silakan dicek kembali nih untuk BAST-nya. Tanda tangan digital melalui VND ya. Jadi Bapak Ibu mau izin untuk penyedia ini wajib dua tanda tangan untuk tanda tangan SP dan BST ini satu materai di atas 5 juta kalau transaksi 5 juta. Oke, kita masuk ya untuk tanda tangan di sisi penyedianya. Kita lanjut. Nah, sudah berhasil Bapak Ibu ditandatangani oleh pihak penyedia ya. Kita masih membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit untuk tersinkronisasi dengan versi 6-nya dari PVID. Nah, sudah ya Bapak Ibu, sudah tertangan ya. Kita masuk ke PP kembali. Nah, di sini di halaman PPK selanjutnya adalah melakukan pemilihan yang tidak dibayar Bapak Ibu. Jadi kalau dari sisi penyedia sudah tangan BST, nanti dari sisi PPK akan memilih yang tidak dibayar ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu PPK silakan milihkan transaksinya ya, mau LS maupun UP. Nah, di sini silakan dipilih sesuai dengan ketentuan atau regulasi Bapak Ibu. Nah, izin Bapak Ibu karena ini pakai akun latihan ya, kita coba untuk menggunakan transaksi di UP, kode bayar Bapak Ibu. Sini ada transaksi melalui LS, kode bayar, dan VA ya Bapak Ibu, transfer oleh bendahara. Nah, di sini kita coba ya Bapak Ibu, karena pakai akun latihan, izin menggunakan UP, kode bayar, selanjutnya pilih simpan. Oke, nanti akan terupdate kembali Bapak Ibu di halaman PPK-nya. Di sini sudah muncul Bapak Ibu untuk lanjutkan pembayaran. Atau Bapak Ibu dari pihak PPK nih tadi misalnya pada saat mau pembayaran ada miss nih misalnya dari bendahara kok pakainya UP, tadi kan saya mintanya pakai LS gitu ya, pakai menggunakan LS gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa melakukan metode bayar ulang Bapak Ibu. Silakan pilih kembali ya Bapak Ibu, misalnya pada saat membayar saya tadi mau pakai kode bayar yang LS, kenapa saya pilihnya UP ya? Bapak Ibu bisa nih berubah sendiri nih cara mandiri metode bayarnya. Jadi dari UP ke LS, dari kode bayar kan sama-sama Bapak Ibu ya di sini kode bayar takutnya Bapak Ibu dari pihak PPK miss nih kode bayar yang masuk sebenarnya kan kode bayar LS, tapi Bapak Ibu PPK pilihnya kode bayar UP. Nah, itu nanti bisa diubah lagi Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita lanjut pembayaran. Nah, di sini Bapak Ibu pihak PPK nih akan dimunculkan dokumen-dokumen seperti berikut: surat pesanan, BAST, PNBP, maupun surat invoice. Nah, di sini dokumen-dokumen tersebut akan diperiksa secara paralel oleh PPK ya, sambil dilanjutkan pembayarannya. Nah, di sini Bapak Ibu PPK bisa langsung memilih bendahara pengeluaran yang akan melakukan transaksi di tahap selanjutnya. Di sini kita pilih Bapak Ibu bendahara pengeluaran Banten 1 ya, kita coba ya, kita pakai pelatihan, ajukan sekarang. Nah, di sini tahapan PPK sudah selesai di tahap berikut ya. Di sini tahap pembayaran, dan dari pihak bendahara pun juga akan login nanti Bapak Ibu untuk melakukan pembayaran transaksi tersebut. Nah, Bapak Ibu untuk loginnya seperti pada saat PP login,
PPK login. Nah, modal login pun sama di sini. Silakan pilih katalog elektronik. Nah, di sini yang sudah muncul lah Bapak Ibu ya, saya sebagai bendahara pengeluaran. Nah, sudah login Bapak Ibu ya, kita sudah login sebagai bendahara pengeluaran. Nah, di sini nanti di bendahara pengeluaran akan muncul nih Bapak Ibu. Kalau ada transaksi yang ingin di request dibayarkan oleh pihak PPK di Dinas Kesehatan sebelumnya yang sudah melakukan transaksi ya. Oke, ini Bapak Ibu ya sudah muncul ya statusnya, nomor ordernya, lalu tanggal ordernya, dan sini dalam proses pembayaran. Selanjutnya kita lihat detail dari sisi bendahara ya. Oke, kita sudah login dan sudah masuk ke halaman pesanan. Nah, di sini Bapak Ibu bendahara silakan nih dicek kembali transaksinya, lalu statusnya, kode EUP-nya apakah sudah sesuai semua, lalu dari dokumen-dokumennya seperti surat pesanan, pembayaran termin 1 seperti BST, PNBP, invoice, dan informasi dari pembelinya seperti PP dari PP mana, lalu PPK mana yang melakukan transaksi. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu dari pihak bendahara untuk klik tampil dibayar. Nah, sebelumnya Bapak Ibu dari bendahara akan diminta kembali untuk melakukan pengecekan dokumen seperti SP-nya, BST, PNBP, dan invoice. Setelah itu Bapak Ibu dari sisi bendahara silakan untuk pembayaran. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu ya untuk pembayarannya seperti berikut. Kode bayarnya silakan dibayarkan sesuai kode bayarnya. Lalu untuk tata cara pembayarannya silakan ditukar atau diklik seperti berikut Bapak Ibu. Nanti ini kan karena kita pakai penelitian ya, nanti kalau misalnya sudah tampil semua akan muncul di Bapak Ibu di sini di akun dari Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihan ya cara bayar menggunakan banknya seperti apa. Nah, sini Bapak Ibu karena kita pakai penelitian, nanti kita coba di tahap pesanan lain Bapak Ibu ya. Kalau statusnya sudah dibayarkan ya Bapak Ibu. Kalau statusnya dibayarkan dari sisi bendahara nanti akan muncul di sini pembayaran berhasil. Kalau kita sudah dari bendahara sudah melakukan pembayaran, kalau dia bayar berikut, nanti statusnya akan berubah Bapak Ibu di sini menjadi pembayaran berhasil. Berarti artinya pembayaran ini berhasil dilakukan dari sisi Pemda ke Telkom Bapak Ibu, ke bank daerahnya Bapak Ibu, ke bank BPD-nya sudah berhasil. Nanti dari BPD akan mendisburse ke Telkom Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru nanti pihak Telkom akan mendisburse ke penyedianya. Itu biasanya H+3 maksimal Bapak Ibu. SLA kami itu H+3 maksimal di hari kerja kalau nggak ada kendala. Kendalanya seperti apa? Misalnya yang pertama kendala BI Fast Bapak Ibu. Karena kami menggunakan BI Fast. Dan kendala kedua misalnya nomor rekening nggak terdaftar atau nomor rekening yang dimasukkan penyedia itu salah atau tidak sesuai dengan namanya yang di versi 6 dengan yang di banknya. Itu yang membuat misalnya yang membuat dana yang disalurkan penyedia itu lambat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya semuanya sesuai, sudah aman semua, nomor rekening sudah benar, lalu pembayaran sudah berhasil juga, terus dari bank daerah ya sudah berhasil disburse ke kami juga, nah kami juga nggak ada kendala ke penyediaannya seperti itu. Jadi semuanya sudah selesai dalam waktu H+3 hari kerja kalau misalnya semua sudah aman dari sisi bank BPD sudah ke Telkom, lalu dari nomor rekening penyedianya sudah benar semua, dan dari sistem perbankannya ya dari BI Fast itu nggak ada masalah seperti itu.